Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallim alaih. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu alaik, Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu alaik, Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu alaik, Ya Rasulullah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'aina ya Rasulullah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'aina ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu alaik, Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu Alaik ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta ikthiru wa ghali, ya Rasulullah. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta ikthiru wa ghali, ya Rasulullah. Allah ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu alaik, Ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salamu alaik, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena berkesempatan yang penuh barakah ini lagi-lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat.
Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Insan rahmati Allah, dalam beberapa hari ke depan, insya Allah jamaah calon haji kita asal Kalimantan Barat akan berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Berbagai persiapan sudah dilakukan, termasuk pelaksanaan manasik haji juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Tentu banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan mencoba mengkaji dan menggali tentang hikmah haji. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Harjani Hifni LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insan rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim BKMT Permata BKMT Sungai Raya Dalam. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Dan terima kasih sudah melantunkan salawat. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW bisa menenangkan, bisa menyenangkan hati kita semua, dan kita berharap yaumil qiyamah nanti syafaat beliau sangat kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, menarik insyaallah. Ini sudah mulai, tadi berita Menteri Agama sudah melepas jamaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah kita di Kalimantan Barat tidak berapa lama atau beberapa hari ke depan akan juga menyusul untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah. Nah, tentu tadi sudah sampaikan banyak hal yang bisa kita gali, baik hikmah atau pelajaran yang kita dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji. Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TPRI di mana saja berada, dan yang wabil khusus yang hadir di tempat kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, terkait dengan ibadah haji banyak hal yang kita perlu persiapkan, dan tentunya jamaah haji kita memerlukan persiapan-persiapan untuk mereka berangkat. Alhamdulillah mereka sudah manasik, ya. Dan ini juga kita berharap dengan kita menyampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang mendengar dari calon jamaah haji kita dan menjadi tambahan bekal bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Salah satu rukun Islam adalah melaksanakan haji ke Mekah, ya, ke Baitullah. Dan ini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan salah satu daripada rukun Islam. Rukun itu kan pondasi utama yang pokok yang harus dimiliki oleh seorang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, dan ternyata salah satunya adalah haji. Nah, ini kan luar biasa, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan manistata'a ilaihi sabila, yaitu bagi siapa yang mampu. Jadi kita harus berusaha untuk memenuhi panggilan Allah itu, berusaha untuk mencari usaha-usaha yang bisa kita dapat mewujudkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Nah, jadi dalam ibadah haji ini banyak hal. Yang paling pertama adalah memang ada pengorbanan yang yang sudah dipersiapkan oleh semua jamaah calon haji ini, bahwa mereka akan mengeluarkan harta mereka, jelas, ya, untuk
bayar ONH-nya, untuk bayar biaya hajinya. Kemudian tenaga, pikiran, meninggalkan keluarga, dan banyak hal. Mereka harus persiapkan semuanya. Dan ini adalah tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluruh kaum muslimin. Jadi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu enggak cukup sekedar pernyataan di lisan saja, tapi perlu perjuangan kita untuk meraihnya. Ya, perlu perjuangan. Ternyata harta yang dikeluarkan juga tidak sedikit yang dikeluarkan, ya. Kemudian juga tenaga harus juga kita siapkan supaya di sana perjuangan yang luar biasa untuk bisa beribadah itu dengan jutaan manusia yang akan hadir di sana. Maka perlu waktu, perlu perjuangan. Orang yang ditinggalkan juga pasti kita kepikiran kan, ya, akan kepikiran bagaimana kita menata hati supaya tidak terlalu bersedih meninggalkan keluarga, karena semua kita pasti akan berpisah pada suatu saat. Latihan-latihan semua, ya, latihan-latihan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama melaksanakan, selama melaksanakan ibadah haji sana itu, insyaallah. Luar biasa Pak Ustaz, pengorbanan yang harus dilakukan oleh jamaah calon haji Pak Ustaz. Harta jelas. Sekarang hampir 60 juta Pak Ustaz, ya. Hampir 60 juta. Kalau suami istri bertambah 2 kali lipat. Tidak hanya harta, betul. Waktu juga harus disita paling tidak 1 bulan lebih Pak Ustaz, ya. Harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan anak, harus meninggalkan yang ditinggal juga harus berkecukupan. Betul. Tidak hanya yang berangkat tapi yang tinggal juga harus berkecukupan. Luar biasa Pak Ustaz. Ini juga melatih kita, ada hikmah mungkin Pak Ustaz. Bapak Ustaz sampaikan tadi, satu saat kita pasti akan berpisah. Dan ketika menunaikan ibadah haji, kan memakai ihram Pak Ustaz, ya, pakaian serba putih, dan suatu saat kita akan berpakaian seperti itu. Mungkin itu hikmahnya Pak Ustaz. Di antaranya. Iya, silakan Pak Ustaz. Baik. Jadi memang kita ke sana itu kan memang dalam rangka untuk memenuhi undangan Allah, kan? Ya, undangan Allah. Undangannya lewat siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzim finnasi bil haji. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Zaman itu nggak ada apa-apa, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada ponsel gitu kan. Tapi kata Allah, pokoknya panggil, seru orang melaksanakan ibadah haji. Ya tuh kari jalan, pasti mereka akan datang berbondong-bondong. Ada yang pakai jalan kaki, wa ala kulli dhamirin. Ada yang pakai kendaraan sampai kendaraan itu sampai kurus, ya. Ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari segala penjuru, saking jauhnya itu. Allah sudah jamin, pokoknya panggil. Nah, kita menjawabnya pakai apa? Labbaik, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu, ya. Kami penuhi panggilanmu, ya Allah. Sebab itulah kenapa kita disebut jamaah haji sebagai duyufur rahman, tamu, ya, tamu sang pengasih. Kita tamu sang pengasih. Nah, karena kita memang adalah milik Allah, kita juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kembali ke sana ternyata kita nanti diperintahkan untuk berpakaian ihram, kemudian menggunakan putih-putih dan sebagainya. Banyak sekali hal yang kita tidak sekedar nanti melaksanakan ibadah ini ritual saja, tapi perlu menggali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari ibadah haji tersebut. Menarik Ustaz. Panggilan Allah, orang mati, orang meninggal juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berhaji juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendengar cerita orang yang baru pulang naik haji Pak Ustaz, jarang kita dengar orang tidak meneteskan air mata ketika berhadapan dengan Ka'bah. Mengapa demikian? Apakah dia akan mengenang suatu saat dia akan berpakaian putih ini dibungkus orang seperti itu? Atau apa penyebab orang sehingga meneteskan air mata ketika pertama kali melihat Ka'bah itu? Atau berkali-kali bahkan melihat Ka'bah itu tetap meneteskan air mata? Saya nggak tahu ya. Tapi nggak bisa. Hati itu nggak bisa diungkapkan kata-kata. Pengalaman pribadi kali Pak Ustaz, ya. Saya juga begitu. Ketika awal itu
masuk Ka'bah itu, masuk apa namanya ke Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah itu nggak bisa nahan, Netes sendiri. langsung ya. langsung netes begitu. Ini kan rahasia Allah ya, bahwa hati ini kan Allah yang punya kendali. Ya. Kita melihat rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, langsung karena kita bertemu dengan Sang Pencipta ya, yang menyebut bahwa itu adalah rumahnya, maka ya kita selalu pasti akan menyatu dengan siapa yang menciptakan kita ya, pasti akan nyambung begitu, akan nyambung dengan orang, dengan makhluk, dengan apa namanya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sehingga nanti ketika makhluk ini bertemu sama Khalik yang ternyata punya kerinduan tersendiri yang akhirnya terwujud dalam banyak hal. Iya. Ya. Tanpa kita bisa ucapkan kata-kata, rindunya seorang hamba kepada Ya. Sang Penciptanya. Karena sudah dipanggil, walaupun tidak kelihatan, sudah merasa ketemu Ya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah salah satunya Pak Ustaz ya. Salah satu penyebab ketika orang menunaikan ibadah haji atau umroh, masuk Masjidil Haram, memandang Ka'bah, padahal secara logika itu batu Ustaz ya. Batu yang dibungkus dengan kain hitam yang dibuat oleh bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika orang melihat itu, luar biasa pengalaman spiritualnya. Mungkin hikmah yang dapat kita ambil di situ Pak Ustaz ya, bahwa ketika seorang hamba merindukan kepada Sang Penciptanya, disitulah dia tidak bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang ia penuhi Pak Ustaz. Iya. Memang Allah menyebutnya kan masabah, masabatal linnas, tempat manusia untuk berlindung, untuk ketika ada sesuatu dia datang ke sana seolah-olah tempat dia mengadu. Makanya ada kedamaian ya, ada ketenangan batin yang nggak bisa kita ungkapkan. Ya, nggak bisa kita ungkapkan. Yang luar biasa. Hanya yang merasakannya, bagaimana rasanya. Iya. Baik, ibu-ibu ada yang sudah melaksanakan ibadah haji, insya Allah sudah merasakan itu. Yang belum, insya Allah sudah daftar. Tinggal tunggu panggilan. Sekarang luar biasa untuk berangkat haji itu, walaupun kita banyak duit sekarang ini, kecuali apa istilahnya haji furoda ya, atau dulu istilah ONH plus gitu. Kalau duit banyak gitu. Tapi kalau reguler maka harus menunggu belasan tahun sampai 20-an sekarang. Sampai 30 tahun baru kita bisa berangkat. Tapi insya Allah dengan niat dan aksi kita untuk mendaftar itu, insya Allah Allah panjangkan umur dan diberangkatkan terus. Amin. Pak Ustaz, kita tetap istirahat sejenak. Ibu-ibu tetap di studio. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetap bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Ibadah haji termasuk manasik yang dilakukan itu kan nampak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam Pak Ustaz, serta Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita lihat itu kan hanya perjalanan fisik gitu, lari sa'i, lempar jumrah, wukuf di Arafah. Itu apa yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan ibadah haji seperti itu? Baik. Yang tadi kita mau gali ya. Gali itu hikmahnya, kemudian makna dari setiap ibadah ini penting sekali untuk lebih meningkatkan semangat, kualitas, kekhusyuan, kemantapan kita di dalam beribadah. Inti pertamanya adalah kita ittiba. Ya, kita ittiba. Ittiba itu artinya pokoknya ikut apapun yang diperintahkan ikut aja. Karena kita sudah amanna. Kita sudah beriman. Ya, kita sudah beriman. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus yakin bahwa apapun yang diperintahkan kita siap untuk melaksanakannya. Dan itulah yang makna daripada labbaik itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik itu artinya aku siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kata-kata itu tuh, maka itu kan diungkapkan pada saat kita sudah pakai pakaian ihram, setelah selesai kita niat masuk ya untuk ibadah, itu langsung labbaik Allahumma labbaik. Kita sudah siap untuk memenuhi panggilan apapun yang Allah perintahkan ya, yang dilarang itu siap untuk kita tinggalkan, yang diperintahkan kita siap untuk laksanakan. Begitu. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau kita melihat kajiannya Imam Ghazali, makna itu artinya istislam namanya. Istislam itu menyerahkan diri betul. Ya, menyerahkan diri. Pokoknya aku pasrah ya Allah. Kamu perintahkan apapun aku akan lakukan. Ya, aku akan lakukan. Engkau perintahkan aku wukuf. Wukuf itu kan maknanya berdiam diri ya, dari sejak tergelincir matahari zuhur itu sampai maghrib di tanggal ke-9 itu. Pokoknya tinggal di Arafah, wukuf. Tinggal, artinya wukuf itu ya berdiam diri. Ya. Mau nanya, ya Allah kenapa aku kayak gini? Jangan. Pokoknya wukuf ya wukuf. Ya, wukuf. Habis itu dari mana? Dari Arafah itu berangkat ke Muzdalifah. Mabit namanya, mabit. Nggak ada apa-apa di situ, suruh mabit, suruh tidur. Diam saja Ya, tidur. diam. Tapi karena engkau perintahkan ya Allah, aku akan laksanakan. Dan pasti ada hikmahnya, Ustaz. Pasti ada hikmahnya. Jadi sehingga Imam Ghazali menyebutnya istislam. Betul-betul berserah diri. Nah, di antaranya adalah pelajaran. Agama itu memang kayak begitu. Inti agama itu namanya ta'abudi namanya. Ta'abudi itu jangan tanya kenapa subuh 2 rakaat. Iya. Jangan tanya kenapa 4 zuhur itu 4 rakaat. Ya, engkau perintahkan 4, aku 4 laksanakan ya Allah. Ya. Nah, jadi itu namanya istislam. Kita berserah diri, apapun yang dilaksanakan, tapi kita punya keyakinan apa yang Allah perintahkan pasti banyak hikmahnya dan manfaatnya. Nah, itu yang kita ini. Nah, kemudian tempat-tempat itu namanya syiar namanya. Ya, syiar. Arafah itu syiar. Makanya disebut dengan masyair katanya, ya. Syiar. Kemudian Muzdalifah itu syiar, Mina itu syiar. Syiar itu tempat-tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ketika Allah mengagungkan itu, kita harus mengagungkannya. Ya, sebagai bukti tanda kecintaan kita kepada Allah, apa yang Allah agungkan kita agungkan. Makanya Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ditanda bahwa hatinya punya takwa. Jadi kita ini menyesuaikan. Kalau Allah suka sesuatu, kita harus nyetel hati kita supaya suka dengan apa yang Allah cintai. Kalau Allah nggak suka dengan sesuatu, kita juga harus menyesuaikan. Kita nggak akan suka dengan apa yang Allah nggak suka. Nah, jadi memang latihan. Semuanya latihan. Iya. Semuanya. Tempatnya sudah ditentukan, waktunya pun sudah ditentukan. Itulah disebut dengan ibadah mahdoh. Betul. Maka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Ya. Waktu haji itu sudah ditentukan, tidak boleh di bulan yang lain. Betul. Selain bulan Zulhijjah. Tanggalnya pun juga ditentukan. Tanggal 8, 9, 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Luar biasa Ibu. Yang ibu-ibu yang sudah ke Tanah Suci mungkin bisa terbayang, bisa terbayang. Yang belum insya Allah terus berdoa, Allah akan panggil dan berangkatkan kita. Amin. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Haliani, Ketua Permata BKMT Serdam. Yang hari ini hadir adalah perwakilan Majelis Taklim yang ada di Sungai Raya Dalam. Ya, baik. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah apa arti rukun Islam itu, Pak? Dan kemudian apakah ada hikmahnya
haji itu termasuk dalam rukun Islam. Iya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hayani. Rukun Islam dan apa hikmah haji itu masuk dalam rukun Islam. Silakan Ustaz. Baik. Rukun tuh, Bu, kalau bangunan itu pojok-pojok atau tiang-tiang utama. Tiang utama. Kalau tidak ada tiang itu, runtuh bangunan. Tidak jadi bangunan. Nggak jadi bangunan. Itu namanya rukun. Ya, rukun. Jadi tiang-tiang utama, tonggak-tonggak utama kalau dia nggak ada, runtuh. Nah, seorang muslim ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dia menjadi seorang muslim itu kalau punya 5 tonggak ini. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi untuk haji ada namanya manis tato'a ilaihi sabila, yang sanggup untuk sampai ke sana. Ya, sanggup untuk sampai ke sana. Tetapi tadi itu sangat menarik. Kenapa kita atau hikmahnya Allah menetapkan haji sebagai salah satu dari rukun. Ya. Nah tadi itu ternyata memang diantaranya adalah kita diminta betul untuk melatih diri. Makna yang paling utama melatih diri supaya apa? Supaya taat dengan perintah Allah kapanpun apapun. Kemudian yang lain banyak, diantaranya orang Islam itu harusnya berwawasan global. Ya. Jadi orang Islam itu paling tidak sekali seumur hidup dia bisa pergi kumpul dengan saudaranya seluruh dunia. Iya. Wah, begitu ya, sekali seumur hidup. Tidak seperti kata alam tempurung lah Pak Ustaz. Oh iya. Jadi sekali-sekali bergaul dengan orang sedunia. Jadi betul-betul kita dapat makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk rahmat untuk sekalian alam. Oh, ternyata begini ya. Ngumpul semua orang ke sana itu di antaranya ya. Hikmah bergaul dengan berbagai macam jenis negara, berbagai jenis orang, etnis, ya. Karakter juga luar biasa. Luar biasa. Banyak hal, banyak sekali ya. Tadi yang paling utamanya adalah kalau saya menangkap yang paling utama adalah membangun komitmen baru atau memperbaharui komitmen, semangat janji kita kepada Allah untuk taat tuh kita perbaharui di tempat yang paling suci. Ya, aku siap untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku akan taat dengan perintahmu. Aku akan tinggalkan laranganmu. Janji itu kita buat di tempat yang paling suci di sana. Ya, jadi sehingga ketika pulang mudah-mudahan ada sesuatu yang dan ketika pulang janji itu harus tetap terpatri dalam diri sampai akhir hayat. Itu yang kita inginkan. Itu yang luar biasa. Karena haji itu wajibnya hanya satu kali seumur hidup dan itulah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu kali seumur hidup itu bekasnya yang diharapkan Pak Ustaz. Betul. Tapi yang rugi kalau tak berbekas. itu yang sangat rugi kalau melaksanakan ibadah yang luar biasa, biaya besar, waktunya banyak, pengorbanannya banyak. Kalau tidak berbekas itu sangat luar biasa ruginya itu Pak. Dan mudah-mudahan jamaah calon haji kita yang berangkat tahun ini semuanya sudah siap dan siap untuk membekaskan dirinya dengan pelaksanaan ibadah haji. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri Ibu ya, mohon berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri Anida dari BKMT Permata Serdang. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz, mohon Bapak, setiap jamaah haji atau umroh itu selalu melantunkan talbiyah ya Pak ya. Allahumma labaik, Allahumma labaik kan Pak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi apa pembelajaran apa Pak yang bisa kita ambil dari talbiyah ini Pak? Jadi bukan hanya kita mengucap tapi pembelajaran apa yang kita ambil dari
lantunan talbiyah ini. Ya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tidak hanya di lisan aja, ya labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik. Tidak hanya sekedar itu, tapi apa makna dari ucapan itu dan apa yang harus kita lakukan dari ucapan itu. Baik, silakan Ustaz. Boleh sama-sama kita? Ya. Boleh, baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terasa kayak di sana ya. Kayak di pesawat orang berangkat di pesawat kan Iya. apa lafaz Masya itu yang Allah. diucapkan gitu ya. Jadi lafaz ini kan talbiyah namanya. Talbiyah itu dalam bahasa Arab memenuhi panggilan. Ya, memenuhi panggilan. Tadi itu saya sudah sampaikan mukadimahnya bahwa ini diucapkan setelah kita berniat. Ya, setelah kita berniat. Kita sudah pakai pakaian ihram, berniat untuk melaksanakan ibadah. Nah, di situ kita talbiyah. Setelah kita sudah siap untuk beribadah, kita ucapkan itu. Sunnahnya mengucapkannya apa? Kapan? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Pokoknya sampai ke Mekah sana, sampai mau masuk ke Masjidil Haram itu diungkapkan. Nah, mengucapkan berulang-ulang itu tadi itu sebenarnya salah satu di antara adalah untuk membekaskan bahwa aku berjanji ya Allah. Dan talbiyah ini Bapak Ibu sekalian, talbiyah ini ada sebuah hadis mengatakan ketika kita kan disunahkan agak keras nih suaranya. Ini nggak ada batu, nggak ada pohon, nggak ada apa yang kita lewati, semua itu jadi saksi kita. Bersaksi Bu, saksi dengan janji kita itu, ya, dengan janji kita itu. Nah jadi apa namanya? Memang kita berjanji untuk taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan ini akan jadi apa namanya? Itu berbekas, membekaskan. Ya, kata-kata saya udah janji dari sana loh, dari sana dari Ka'bah, dari Mekah sana, dari sejak Madinah atau dari mana. Sudah berjanji untuk menaati perintah Allah. Coba bayangkan, yang mau ditaati apa? Nggak boleh nyabut rambut. Coba, sekecil-kecilnya tuh. Ya, sekecil-kecilnya. Nggak boleh apa lagi? Pakai minyak wangi. Nggak boleh. Ya. Apa lagi? Ya. Nggak boleh pakai yang jahit-jahitan. Apa namanya? Itu yang sangat sepele sepertinya. Ya. Artinya apa? Janji kita untuk menaati perintah Allah itu betul-betul takut kita untuk melakukannya di sana itu. Melanggarnya takut sekali. Kenapa? Ada hukuman. Ya, ada hukuman. Kalau langsung ada hukumannya. Apakah bayar dam? Ya. Pamannya ada hukumannya langsung. Nah, begitulah sebenarnya aturan itu. Ketika dilanggar itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Setiap pelanggaran syariat itu sebenarnya ada hukum. Makanya kita diminta istighfar. Kalau ada kesalahan supaya nanti nggak dihukum, ya, supaya nggak dihukum nanti kita minta ampun sama Allah supaya nanti nggak dihukum di hari kiamat. Nah jadi makna itu untuk makanya berulang-ulang kita mengucap supaya nanti betul-betul berbekas. Nah oleh karena itu makna itu labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Ya, dan aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Terus kita begitu, tidak ada sekutu. Ya, kita tidak ingin sama sekali menyekutukan Allah. Kita hanya mengikhlaskan diri, beribadah, dan hanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, janji dari sana. Iya. Jadi kalau ucapan itu membekas dalam diri kita tadi Pak Ustadz, Ya, apapun yang diperintahkan Allah sami'na wa ta'ana. Ya. Tidak boleh pakai yang berjahit. Kalau logika kita apa salahnya Ya, gitu. Logikanya. Logika. Tapi karena itu perintah Ya. sami'na wa ta'ana. Betul. Selanjutnya Ustaz, jangan sampai mudah-mudahan tidak terjadi Pak Ustaz. Kadang-kadang jamaah calon haji kita ini karena mungkin kurangnya ilmu mungkin Pak Ustaz, tapi ucapan itu diucapkan
Sampai sana songkoknya diusapkan ke Ka'bah lah. Kan? Iya. Kan ada cerita-cerita seperti itu. Gunting kain kiswah lah untuk ini. Iya. Tapi kalau sudah membekas dalam dirinya dengan lafaz itu tidak akan melakukan perbuatan syirik Iya. tadi. Luar biasa Ustaz. Kita jalan apa Ustaz? Ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islam TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik, Ustaz, kita lanjutkan dengan pertanyaan Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Susan Dewi. Kita tahu bahwa pasti setiap umat Islam di dunia ini pasti ingin untuk menunaikan ibadah haji. Saya ingin bertanya, apakah yang harus kita lakukan agar kita bisa menunaikan rukun Islam kelima ini? Iya. Apa yang harus kita laksanakan atau apa yang harus kita tunaikan untuk melaksanakan? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Pertanyaan yang penting untuk kita semua. Karena ini rukun, maka kita harus pasang niat bahwa saya insya Allah akan melaksanakan taat dengan perintah Allah. Saya akan berangkat insya Allah. Saya akan berangkat. Nah, gimana caranya? Saya berusaha untuk memenuhi persyaratan supaya saya bisa berangkat. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Insya Allah ya, kalau kita melihat ada orang yang sampai nabung sampai puluhan tahun karena niatnya nabung 1.000, 10.000, ya itu sampai bisa naik haji, masya Allah. Itu orang kalau udah punya niat itu kadang-kadang anggota tubuh itu yang menyesuaikan, ya akan menyesuaikan. Oleh karena itu yang paling pertama pasang niat, ya. Nah kemudian bagaimana caranya supaya lebih kuat niatnya sampai ke azam? Ya, sampai ke azam, buka rekening. Ya, buka rekening. Jangan bilang tidak mungkin. Siapa tahu tahun depan tuh ada perubahan aturan. Kita kan tidak tahu itu. Kita tidak tahu dunia ini kan. Ya, memang sekarang kayaknya harus nunggu 23 tahun gitu ya. Tapi belum tentu begini terus. Siapa tahu ada aturan yang berubah, kondisi bagaimana. Pokoknya tapi yang penting adalah pasang niat, kemudian azam, buka tabungan. Ya. Sampai nanti kuotanya sampai nanti bayar minimal itu kan berapa tuh? 25 masih ya, masih 100 ya. Nah, 25 juta dapat kita nomor daftar tunggu insyaallah, daftar tunggu. Nah, mudah-mudahan kita serius itu. Selama kita sudah berniat, kita sudah berazam kayak begitu, ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang buka, ada yang masuk ke rekening, Bu. Atau rekening orang sesat kita, Bu. Ya, rezeki itu kadang-kadang bukan dari kita aja. Ya. Dari anak, ternyata dari keluarga, dari mana, karena enggak tahu kita tuh. Enggak tahu. Betul. Saya kalau pikir-pikir kalau sendiri mungkin ya tak bisa lah pergi haji waktu itu tuh. Tapi karena sekolah, ya tahun itu ada pengumuman untuk mahasiswa baru boleh daftar, kemudian nanti panggilan untuk berangkat haji. Daftar masuk, jadi berangkat haji sejak mahasiswa. Jadi nggak tahu dari mana itunya nanti. Ya pokoknya niat. Ya kemudian berusaha insya Allah, mudah-mudahan Allah yang mudahkan. Ya. Takdir Allah, kehendak Allah itu tak bisa kita hitung dengan matematika. Betul. Hitungan matematika penghasilan sebulan 500.000, nabung 50.000 sebulan, mau apa puluh tahun itu. Tapi ternyata banyak yang berangkat kan Bu. Orang-orang yang tidak kita duga-duga bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Rezekinya dari mana saja. Dan saya yang Ibu sampaikan,
semua umat Islam berkeinginan beribadah haji itu pada umumnya Ustaz. Pada umum. Ada juga yang tidak mau. Benar Bu, saya nemukan itu Pak Ustaz ya. Duit banyak. Kenapa tidak daftar? Takut saya gitu kan. Takut kena balas di sana ini kan. Ada cerita-cerita orang seperti itu. Jadi ada itu perorangan. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih waktunya untuk saya. Mohon berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melempar jumroh. Apa hikmah dalam kehidupan yang bisa kita petik dalam amal-amal tersebut, Pak Ustadz? Baik. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wukuf di Arafah, mabit dan lempar jumrah. Silakan Iya. Ustaz. Baik Bu, tadi sudah kita antar Bu ya bahwa wukuf adalah berdiam diri di Arafah, mabit di Musdalifah. Memang mabit artinya tidur. Ya. Arti mabit itu tidur, nggak ngapa-ngapain di sana itu. Ya. Dan nggak ada hotel kan? Betul-betul tanah lapang, ya tanah lapang, ya tanah lapang. Habis itu ke Mina, ya ke Mina. Itu semua rangkaian daripada ibadah haji. Nah, yang paling utama adalah yang harus kita ambil pelajaran adalah ittiba. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan, mau kayak apapun, sami'na wa ta'na. Yang paling pertama, ya, yang paling pertama harus ittiba. Kita memang betul-betul beragama ini untuk masalah-masalah tertentu. Allah Subhanahu wa taala tidak buka hikmahnya langsung. Meskipun nanti pada suatu saat mungkin kayak begini, itu kita berusaha untuk menggali hikmahnya. Tetapi yang paling utama adalah ittiba, mengikuti, ingin taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti apapun perintah Allah kita terbiasa. Pokoknya kalau Allah perintahkan saya akan ikuti. Nah, begitu. Jadi kesiapan hati kita untuk melaksanakan perintah Allah tanpa harus bertanya macam-macam, ragu macam. Pokoknya apapun perintah Allah saya akan ikuti. Tapi memang di padang Arafah itu Rasul bilang al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau yang lain itu ya kalau ditinggalkan masih bisa dianggap hajinya masih sah, ya masih sah dengan konsekuensi tertentu. Tapi kalau Arafah mau kayak apapun orang harus dia ada di situ. Walaupun sakit. Walaupun sakit harus ada meskipun hanya sebentar ya, tapi harus ke situ. Kalau yang lain tidak. Nah, membuktikan bahwa memang ini sangat penting, ya, sangat penting dan pentingnya karena Allah yang mementingkannya. Allah yang mementingkannya. Nah, ketika Allah memerintahkan sesuatu ini sangat penting, kita nggak boleh mengatakan nggak apa-apalah, nggak bisa. Ya, kalau Allah mengatakan begitu, kita harus laksanakan perintah Allah. Nah, ternyata di sana itu memang banyak pelajaran. Ya, di antaranya adalah memang saat itulah seluruh manusia tidak ada yang bisa membedakan diri dengan yang lain. Semuanya sama. Putih semuanya. Duduk semua. Nggak ada. Ya. Semua manusia itu nanti seperti itulah manusia. Ya. Seperti itulah manusia. Ya. Ketika lahir nggak ada bedanya, ketika dia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ya, itu kan nanti ya, dalam keadaan yang betul-betul nggak ada apa-apanya lagi, nggak ada apa-apanya semua manusia. Nah, kecuali nanti kata Allah kecuali dengan takwa. Takwa itulah yang akan membedakan manusia dengan yang lainnya. Jadi membuang kesombongan di situ, kita hanya disuruh untuk apa? Untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, itu memang hikmah-hikmahnya. Nah, ketika melontar juga begitu, ketika mabit juga begitu. Nah, hikmah dan pelajaran sehari-hari tadi itu. Yang jelas kalau Allah perintahkan saya untuk apapun, saya siap untuk melaksanakannya. Itulah yang mau dibawa, Bu. Yang harus kita bawa, bekal itu nanti yang harus kita bawa ke pulang. Ya, pulang ke tanah air semangat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa di Arafah. Siapapun dia
diam di tempat yang sama dengan fasilitas yang sama, Ya. dengan pakaian yang sama. Mungkin ada yang terbayang gaya gini lah di padang mahsyar itu, berkumpul sekian manusia gitu ya, terus merenung gitu, diam, berzikir, lempar jumrah Pak Ustadz ya. Apapun yang diperintahkan, sami'na wa ata'na. Itulah menata hati Pak Ustadz ya, untuk belajar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Apa yang dilarang oleh Allah, pasti ada sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Belajar untuk sami'na wa ata'na. Insya Allah hikmah itu akan dapat digali seterusnya. Pak Ustadz. Baik Ibu, masih ada pertanyaan satu lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sumarsi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagi kita semua yang telah melaksanakan ibadah haji, bagaimana caranya kita agar hikmah haji itu tetap terjaga dengan baik? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting nih, agar hikmah haji itu tetap terjaga. Betul. Ketika melaksanakan ibadah haji, hotel dengan Masjidil Haram itu luar biasa, Ustaz. Berkilo-kilo jauhnya ya. Betul. Sanggup untuk datang walaupun subuh hari. Tapi ketika sampai tanah air antara rumah dengan masjid, untuk menjaga itu Ustaz, ini penting, silakan Ustaz. Betul. Ya, ini memang kenapa kita tadi pakai judul menggali hikmah. Iya. Memang supaya ada bekasnya di sana itu. Memang kita janji ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk ya di dalam haji itu banyak pelajaran yang harus diambil ya. Jadi harus baru diambil. Nah, yang paling pertama kenapa yang harus kita yang harus kita lakukan pertama, ingat dengan talbiyah. Ya, ingat dengan talbiyah. Dan insya Allah nggak ada orang yang lupa dengan Lafaz itu Pak Ustaz, dengan ya. lafaznya, kemudian dengan dia pernah haji gitu ya, nggak akan lupa itu, ya, nggak akan lupa dia dengan itu. Yang kedua, ingat bahwa haji nggak bisa dilakukan kapan saja, mungkin sekali saja kesempatan kita. Nah, karena kesempatan sekali, kita sudah berjanji, jangan batalkan itu, ya. Jangan batalkan janji. Ya. Allah nggak suka kita batalkan janji. Itu kayak kata Allah, jangan kamu seperti perempuan capek-capek mintal itu tuh merajut, benang jadi tenung gitu ya. Udah mau jadi bongkar lagi. Ya. Itu kan sia-sia namanya. Nah, kayak gitu juga kita merajut di sana ibadah macam-macam pahala, datang ke sini dibongkar lagi gitu ya. Nah, itu gambarkan bahwa ketika kita teringat hal-hal yang bisa melanggar perintah Allah, melanggar janji kita, ingat ini haji mahal nih. Aku sudah janji menaati perintah Allah. Aku berjanji untuk tidak melanggar perintah Allah. Nggak jadi dia gitu ya. Jadi ingat-ingat kayak begitu. Insya Allah Pak Ustaz akan terjaga sampai akan ke tanah terjaga. air. Ibadah mahal, yang diingati ibadah mahal. Mahal, dan belum tentu bisa terulang kedua kali. Ustaz. Betul, iya. Baik Ustaz, terima kasih, luar biasa ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu juga demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sampai ke Ustaz kita bisa mengambil hikmahnya, dan insya Allah yang sudah berangkat, yang sudah berhaji bisa mempertahankan haji mabrurnya atau mabrurahnya. Yang belum berangkat insya Allah niat dan berazam, bertekad untuk melaksanakannya dengan menabung apa sampaikan Ustaz tadi. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita pada kesempatan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim
salli